Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Sineng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Tooth Size and the Fake. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan 4 pria sedang dikejar oleh hantu wanita yang mencoba menangkap mereka agar mereka merawat bayinya. Namun ternyata itu hanyalah mimpi dari pria pelangi bernama Gus yang tidak menyukai anak-anak. Gus berada di pesawat bersama teman pelangi yang bernama Golf, yaitu seorang makeup artist, dan Kim seorang pramugara. Mereka juga berteman dengan seorang wanita cantik bernama Nettie yang juga pelangi. Keempat sahabat itu telah berteman selama lebih dari 10 tahun. Ternyata Gus bersama teman-temannya sedang dalam perjalanan pulang menggunakan pesawat untuk menjemput Gold yang bersikeras ingin menjadi biksu setelah merasa patah hati karena pacarnya mencampakkannya untuk menjadi biksu. Tidak lama kemudian pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami guncangan sehingga para penumpang diminta untuk tetap di tempat duduk masing-masing dan memakai sabuk pengaman. Namun di saat yang sama, Nettie tiba-tiba sakit perut dan tidak bisa menahan keinginannya untuk pergi ke toilet. Kim meminta Nettie untuk tetap berada di kursinya, tapi Nettie menjawab ia tidak bisa menahannya lagi, sehingga mereka terlibat dalam insiden memalukan yang menyebabkan Kim tersandung dan hidungnya berdarah. Usai kejadian tersebut, Nettie yang pulang kampung dikejutkan dengan kabar ibunya yang baru saja memenangkan lotre. Mengetahui hal itu, ia begitu senang karena ia berpikir ia akan mendapatkan uang dari ibunya karena Nettie adalah anak tunggal. Tetapi di luar dugaan, ibunya berencana memberikan seluruh hartanya kepada kucingnya bernama Richie. Ibunya memberitahu Nettie bahwa Nettie harus melahirkan seorang anak jika ingin mendapatkan hartanya. Sementara itu, Kim diinterogasi oleh atasannya terkait kejadian memalukan di pesawat. Mereka sebenarnya tidak berniat memecat Kim atas insiden tersebut, namun Kim malah tak sengaja membeberkan kejadian esek-esek yang dilakukannya dengan pilot di kokpit. Karena hal itu, akhirnya Kim pun dipecat dari maskapai tersebut. Di sisi lain, Gus tak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya bernama Top di bandara. Sepertinya Gus masih memiliki perasaan cinta pada Top, tapi Gus berusaha untuk menghilangkan rasa itu karena saat ini ia berpacaran dengan Win, pria baik hati yang sangat menyayangi anak-anak. Saat ini Gus tinggal bersama Win dan mereka mengasuh seorang gadis kecil bernama Jingjai. Gus yang tidak menyukai anak-anak sering kesal pada Jingjai yang begitu terobsesi dengan lagu Cik-Cik dan menyanyikannya sepanjang waktu, hingga membuat Gus tidak fokus saat melakukan pekerjaannya. Namun Gus harus berpura-pura menyukai Jingjai karena gadis kecil itu adalah kerabat dekat Win, ditambah orang tuanya telah meninggal dalam kecelakaan mobil sehingga Win memutuskan untuk merawatnya. Suatu hari Gold mendapat pekerjaan merias model bernama Claudia untuk acara pemotretan. Secara mengejutkan Gold bertemu dengan selebriti favoritnya bernama Katie yang juga sedang melakukan pemotretan di tempat itu dan Gold begitu bersemangat bertemu serta berbicara dengannya. Gold bersedia melakukan apa saja agar Katie menyebutkan namanya di acara talk show. Meskipun Katie adalah seorang artis terkenal, namun Katie sangat baik hati. Ia tidak ragu untuk memuji Gold karena telah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Tak lama kemudian Katie hendak menolong Gold yang terpeleset dari kursinya, namun tangan Katie terlepas dan ia hampir saja terjatuh. Melihat itu, Kim yang berdiri dekatnya langsung bergegas membantunya, namun hal tak terduga terjadi saat kepala Katie tak sengaja membentur hidung silikon Kim yang menyebabkan Katie mengalami gegar otak serta pingsan. Saat Katie mengalami koma setelah kejadian tersebut, manajernya bernama Koya terpaksa membatalkan beberapa pekerjaan selama 2 minggu untuk menunggu Katie pulih. Namun beberapa klien keberatan dengan pembatalan tersebut, mereka malah mengancam akan menuntut ganti rugi jika mereka menunda pekerjaan yang sudah dijanjikan. Mendengar hal itu, Koya begitu panik karena ia tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Kim bersama Gold pergi ke klinik kecantikan untuk memperbaiki hidung silikon Kim. Karena baru pertama kali mengunjungi klinik kecantikan, mereka sangat terkejut saat mereka bertemu dengan seorang karyawan wanita yang wajahnya mirip dengan artis terkenal. Ia menjelaskan bahwa ia menjalani operasi plastik di klinik kecantikan sehingga wajahnya sangat mirip dengan artis favoritnya. Mengetahui hal itu, Golf dan Kim mendapat ide untuk mencari beberapa wanita yang mau menjalani operasi plastik, lalu membuat wajah mereka terlihat seperti wajah Katie. Karyawan tersebut kemudian memberitahu bahwa setidaknya ada 3 wanita yang telah menjalani operasi plastik agar mirip dengan wajah Katie.
ia pun lalu memberikan alamat mereka kepada Gov dan Kim. Tanpa membuang waktu, Gov bersama Kim bergegas menemui wanita pertama yang bekerja sebagai petugas pintu tol. Namun mereka langsung menolak wanita tersebut karena giginya yang tidak rapi. Setelah itu mereka bertemu wanita kedua, tetapi begitu melihat matanya juling, mereka pun langsung menolaknya. Di sore harinya, Gov dan Kim bertemu dengan wanita ketiga yang bernama Nam. Ia bekerja sebagai penjual makanan kaki lima. Nam sangat mirip dengan Katie, bahkan mata serta giginya juga mirip. Namun kelemahannya adalah suaranya yang serak hingga terdengar seperti pria dewasa. Meskipun begitu, mereka tidak punya pilihan lain selain meminta Nam untuk membantu mereka. Keesokan harinya, Gov dan Kim bertemu Koya lalu memperkenalkan Nam pada Koya. Mereka menawarkan solusi mengganti Katie oleh Nam agar mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka dengan tenggang waktu yang telah ditentukan sehingga Koya tidak perlu membayar uang kompensasi. Tak punya pilihan, Koya akhirnya menyetujui tawaran Gov dan Kim untuk menggantikan Katie dengan Nam. Kemudian Koya bertanya apa yang Nam inginkan untuk membayar pekerjaannya. Nam menjawab bahwa ia ingin tampil di acara masak chef home dan Koya pun setuju. Sementara itu Gus terlihat kesal karena Jingja selalu menyanyikan lagu Ciki-Ciki kapanpun dan dimanapun ia berada. Gus pun semakin kesal karena Win sepertinya tidak mempermasalahkan hal itu. Keesokan harinya di rumah sakit, Gus menemani Nettie. Ia berpura-pura menjadi suaminya untuk berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan karena Nettie berencana ingin memiliki anak. Di sana mereka tidak sengaja bertemu dengan Top yang ingin membeli obat karena ia punya penyakit gangguan tidur. Mereka melakukan percakapan singkat di mana Top memberitahu Gus bahwa ibunya telah meninggal beberapa waktu lalu. Saat hendak keluar dari rumah sakit, Nettie berceloteh bahwa kematian ibu Top mungkin lebih baik karena ibu Top selalu menentang hubungan asmara Top bersama Gus. Gus pun memarahinya karena perkataan Nettie yang tidak sopan. Beberapa hari kemudian, Gov bersama teman-temannya mencoba melatih Nam agar berperilaku lebih feminim seperti Katie. Namun mereka harus berusaha lebih keras disebabkan sikap Nam yang tomboy serta kasar. Mereka kemudian memintanya untuk berlatih akting dengan Kim, tetapi Kim terlalu bersemangat saat berakting hingga membuat Nam menitikkan air mata. Di sisi lain, Nettie yang seorang pelangi tampak terkesan dengan Kim yang sangat jantan saat berakting hingga membuat teman-temannya heran karena selama ini Nettie hanya menyukai wanita dan sama sekali tidak tertarik pada pria manapun. Kemudian Gov serta Kim mengajak Nam menemui perancang busana karena ia harus melakukan fitting gaun sebelum syuting. Lalu Koya memberitahu perancang busana bahwa Katie sedang sakit tenggorokan agar Nam tidak harus berbicara dan orang-orang tidak akan mencurigainya sebagai Katie palsu. Keesokan harinya mereka bersiap-siap bersama Nam, namun mereka panik karena Gus belum juga tiba di lokasi. Lalu mereka meminta Nam menggunakan balon tiup untuk menyamarkan suara seraknya dan Gus mengatakan ia akan membawa balon ke lokasi syuting. Di saat yang sama, Koya yang berada di rumah sakit memberitahu Gov serta Kim bahwa Katie sudah siuman dari koma dan bersikeras ingin pergi ke lokasi syuting sehingga Koya harus mengikatnya di tempat tidur. Mendengar itu mereka begitu panik dan takut penyamaran mereka akan terungkap. Mereka pun mencoba menenangkan diri dengan melakukan tarian lucu. Tak lama kemudian seorang aktor bernama Ice Paris tanpa sengaja masuk ke dalam ruangan dan melihat mereka sedang menari. Paris terlihat curiga pada Nam lalu mengatakan bahwa ia adalah Katie palsu. Tiba-tiba mereka bertiga menjadi gugup. Mereka mengira penyamarannya telah terbongkar. Namun Paris rupanya hanya ingin mengkoreksi tarian mereka serta tidak mencurigai Nam sebagai orang pengganti. Di saat yang sama Gus akhirnya tiba di lokasi syuting dengan membawa balon gas. Tak disangka ia bertemu dengan Top yang juga berada di sana. Gus akhirnya menyadari bahwa Nam akan syuting iklan produk milik perusahaan Top, jadi wajar jika Top juga hadir di tempat itu. Di lokasi syuting Gus berusaha menghindari Top, tapi mereka malah bertemu di toilet. Lalu mereka terlibat dalam percakapan di mana Top mengatakan ia merindukan Gus dan berharap mereka bisa menjalin hubungan seperti dulu lagi. Mendengar pernyataan Top, Gus tampak terkejut karena Gus masih menyimpan perasaan untuk Top. Kemudian Gus menyadarkan dirinya di mana sekarang ia sedang berpacaran dengan Win. Lalu Gus pun bergegas meninggalkan tempat itu. Nam akhirnya melakukan pemotretan setelah Gus membawa balon gas dan meminta Nam menghirup udara di dalam balon melalui mulutnya untuk menyamarkan suara Nam yang serak. Namun saat Nam berbicara, suaranya malah terdengar seperti tokoh dalam film animasi Chipmunks. Mendengar itu semua orang tampak terkejut, tetapi Kim meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa Katie sedang sakit tenggorokan langka. Untungnya Pak Sutradara tidak mempermasalahkan hal itu karena nantinya mereka akan melakukan dubbing untuk mengganti suaranya.
Saat syuting hendak dimulai, tiba-tiba Kim mendapat pesan video dari Nettie yang sedang hot. Ia berniat bobo bareng bersama Kim agar bisa hamil serta melahirkan seorang anak seperti yang diharapkan oleh ibunya, dan jika itu terjadi maka ia akan mendapatkan uang dari ibunya. Di sisi lain, Nam akhirnya memulai proses syuting iklan bersama Paris. Awalnya syuting berjalan lancar, namun sutradara memintanya untuk menunjukkan telinganya. Mendengar hal tersebut, Goff beserta kawan-kawan merasa panik karena ternyata telinga Nam berbeda dengan telinga Katie. Mereka kemudian melakukan berbagai cara untuk mencegah Nam menunjukkan telinganya, hingga sebuah insiden tidak terduga terjadi di mana Kim harus dilarikan ke rumah sakit karena jarinya tidak sengaja terpotong. Setelah mengantar Kim naik taksi untuk membawanya ke rumah sakit, Gus bertemu dengan Top yang mengatakan ia sudah tahu tentang Nam yang berpura-pura menjadi Katie. Sementara itu, Nam yang sudah berganti pakaian menunggu Goff di luar gedung. Pada saat yang sama, ia tidak sengaja mendengar dua wanita berbincang tentang Chef Pom yang sedang syuting di sana. Mendengar hal tersebut, ia pun bergegas menuju lokasi syuting Chef Pom. Nam pun akhirnya bertemu dengan chef selebriti favoritnya. Ia ingin mengungkapkan jati dirinya pada Chef Pom, tapi Goff tiba-tiba muncul dan membawanya pergi dari tempat itu. Sementara Top membawa Gus ke kapal pribadinya setelah mengancam akan melaporkan Gus dan teman-temannya ke polisi karena melakukan penipuan. Tetapi semua itu hanyalah gertakan Top saja, karena sebenarnya Top ingin menghabiskan waktu romantik berdua dengan Gus. Top mengungkapkan bahwa pertemuannya baru-baru ini dengan Gus bukanlah suatu kebetulan, tapi rupanya ia memata-matai Gus melalui media sosialnya sehingga Top bisa mengetahui keberadaan Gus. Setelah itu Top menyatakan cintanya kepada Gus. Ia berharap bisa menjalin hubungan dengan Gus kembali. Di tempat lain, Kim yang baru pulang dari rumah sakit berniat menenangkan diri dengan pergi ke tempat sauna. Tetapi tanpa sepengetahuan Kim, Nettie mengetahui rencananya dan telah menunggunya masuk ke dalam sauna. Nettie bermaksud membuat Kim terangsang agar ia bisa menghamili dirinya. Tapi Kim yang seorang pelangi bersikeras tidak ingin melakukan hal itu dengan Nettie, hingga mereka terlibat dalam suatu kejadian yang memerlukan perawatan medis. Sementara itu, Nam yang dalam perjalanan pulang bersama Goff mencoba kabur karena merasa ditipu setelah Goff melarangnya untuk bertemu dengan Chef Pom. Gus yang baru saja pulang setelah bertemu dengan Top merasa bimbang karena perasaannya pada Top. Lalu ia tidur di pangkuan Win yang memberinya kehangatan dan bisa melupakan sejenak masalahnya. Namun ketenangan Win tidak berlangsung lama karena ia melihat tas mahal miliknya dicoret oleh Jingjai. Gus akhirnya bertengkar dengan Win yang mengungkapkan bahwa ia sebenarnya membenci anak-anak dan tidak ingin memiliki anak. Sementara itu, ibu Nettie tampak khawatir setelah Nettie mengalami kejadian yang membuatnya pingsan di dalam sauna. Tapi Nettie malah menyalahkan ibunya atas kejadian tersebut karena ia berada di sauna hanya untuk menggoda Kim agar membuatnya hamil. Mendengar itu, ibunya mengungkapkan bahwa ia hanya menggertak Nettie dengan mengatakan harus memiliki anak jika ingin mendapatkan hartanya. Faktanya ibu Nettie hanya ingin Nettie bahagia dan menerima Nettie apa adanya meskipun Nettie seorang pelangi. Keesokan harinya, Katie tiba di kantor Top untuk mengungkapkan penipuan yang dilakukan oleh Goff beserta teman-temannya. Sayangnya Goff juga ada di tempat itu. Ia malah memukul Katie hingga pingsan karena berpikir ia adalah Nam. Tapi kemudian ia bertemu Nam yang baru saja tiba dan sangat terkejut mengetahui bahwa ia telah memukul Katie yang asli. Setelah siuman, akhirnya Katie bertemu dengan Top. Ia pun menjelaskan semuanya. Top lalu meminta Katie untuk melakukan syutingnya tertunda karena insiden yang melibatkan Nam. Goff mengira Top mungkin akan menuntut mereka karena telah menipunya, tapi tampaknya ia tidak berniat melakukan tuntutan dan malah meminta mereka untuk membantunya. Beberapa hari kemudian, Gus yang masih berselisih dengan Win berniat pergi ke perusahaan baru Top dalam acara peluncuran produknya. Sementara Win pergi menonton pertunjukan Jingjai di sekolahnya. Akhirnya acara peluncuran produk baru perusahaan Top berjalan lancar berkat bantuan dari Nam dan Katie. Namun tidak demikian halnya dengan Jingjai yang terlihat gugup saat berada di atas panggung untuk menyanyikan lagu Ciki-Cik. Tanpa diduga, tiba-tiba Gus bersama kawan-kawan muncul dan naik ke atas panggung untuk menyanyikan lagu Ciki-Cik sambil menari memberi semangat serta dukungan untuk Jingjai. Seusai acara, Gus dan Win akhirnya berbaikan. Gus menyadari bahwa ia sangat mencintai Win dan ingin tinggal bersamanya. Gus juga telah jujur kepada Top tentang perasaannya dan Top akhirnya memilih untuk melepaskannya pergi. Beberapa saat kemudian, Gus bersama Win memutuskan untuk mengadopsi Jingjai dan sekarang Gus menyayangi Jingjai seperti anaknya sendiri. Di sisi lain, Nettie semakin percaya diri dengan identitas sebagai pelangi setelah ibunya mendukung keputusannya.
Keesokan harinya setelah Katie menyebut nama Goff di sebuah acara talk show, Goff menjadi makeup artis ternama dan sering mendapat pekerjaan dari selebritis terkenal. Sementara Nam terpaksa menjalani operasi plastik lagi karena kecelakaan yang melukai dirinya. Di sisi lain, Kim kembali bekerja sebagai pramugara karena ia menjadi viral di media sosial setelah menyelamatkan Nettie di dalam ruang sauna. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.